down, I know you got me, baby. It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Handia Putri dengan NPM 22301091073. Di sini saya akan mereview buku dari Pak Hayat untuk memenuhi tugas UAS. Bab 1, pendahuluan. Poin A, latar belakang. Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Lanjut pada poin B, ada manajemen dan pelayanan. Oliver Sheldon 1930 juga mengemukakan bahwa manajemen punya kegunaan sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan dipandang dalam batas-batas kumpul penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Di sisi lain, manajemen dimaksudkan sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Organisasi mempunyai karakteristik dasar yang diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari sumber daya manusia dalam organisasi yang terbagi dalam bagian-bagian yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, struktur hierarki. Struktur hierarki akan melahirkan struktur otoritas karena struktur hierarki adalah menentukan tingkat jabatan menurut jumlah kekuasaan dan otoritas dalam masing-masing jabatan. Yang ketiga, aturan dan prosedur formal. Aturan adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan dalam organisasi birokrasi untuk menjamin secara hukum kepada semua stakeholders. Yang keempat, impersonalitas. Setiap pegawai dalam birokrasi harus bekerja satu sama lain sesuai dengan tanggung jawabnya. Idealnya aparatur birokrasi harus impersonalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, karir. Berdasarkan prestasi, organisasi birokrasi adalah tempat pekerjaan bagi pegawai. Yang keenam, rasionalitas. Pegawai birokrasi menggunakan rasional dalam penggunaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kencana, Safi, dan Welasari 2015 memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan itu berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, adanya keandalan. Yang kedua, adanya tanggapan baik. Yang ketiga, adanya kecakapan yang berwenang. Yang keempat, adanya jalan untuk memulai. Yang kelima, adanya sopan santun. Yang keenam, adanya hubungan baik. Yang ketujuh, adanya kepercayaan. Yang kedelapan, adanya jaminan. Yang kesembilan, adanya pengertian. Dan yang terakhir, adanya penampilan yang baik. Rahmayanti 2013 merekomendasikan 5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima, yaitu yang pertama, 1. Regulasi layanan. Yang kedua, fasilitas-fasilitas lainnya. Yang ketiga, peranan tim pengarah. Yang keempat, mudah, murah, cepat, dan manfaat. Yang kelima, membudayakan pemberian pelayanan yang baik melalui self-awareness, enthusiasm,
reforms value impressive. Lanjut pada bab 2, poin A, pengertian pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi sebagai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Lewis dan Gilman 2005 bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Indri dan Hayat 2015 adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan. Sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik. Keberadaan sumber daya aparatur adalah unsur utama dalam pemberian pelayanan. Aparaturlah yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Optimalisasi pelayanan publik adalah keniscayaan bagi pemerintah dan menjadi cita-cita masyarakat. Ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Yang kedua, budaya organisasi. Prinsip pelayanan publik menjadi rentetan birokrasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, faktor kelembagaan. Kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Yang keempat, tata kerja. SOP adalah media utama dalam sebuah organisasi. Yang kelima, standar pelayanan. Selain SOP atau tata kerja, standar pelayanan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam aspek pelayanan publik. Yang keenam, pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bentuk penguatan terhadap aspek pelayanan publik dan bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Pengaduan masyarakat harus difasilitasi secara baik. Yang ketujuh, pengendalian dan evaluasi. Pelayanan publik bagian dari sebuah sistem yang dibangun dalam organisasi. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Pelayanan publik tidak serta-merta yang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Yang kesembilan, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Yang kesepuluh, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan menjadi aktor utama dalam pemberian pelayanan. Pada poin C, pelayanan publik, setiap instansi pemerintahan yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Pada bagian D, tujuan pelayanan publik. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lanjut pada bab 3, poin A yang berisi pengertian kinerja pelayanan publik. Kinerja adalah output yang dihasilkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan bersama. Kinerja pelayanan publik merupakan konsekuensi hukum dari pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan secara baik pula. Namun demikian, ada indikator-indikator penting dalam mengukur kinerja pelayanan publik. Indikator kinerja pelayanan publik sebagai sebagian ukuran bagi penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanannya.
Pada poin B, sifat dan bentuk kinerja. Pelayanan publik Sinambela 2012 mengutip pendapatnya Haynes 1986-63-64 menyatakan bahwa yang menjadi landasan terhadap deskripsi jabatan terhadap tugas pokok dan fungsi dari aparatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan gaji. Yang kedua, seleksi pegawai. Yang ketiga, orientasi. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, uraian dan perencanaan organisasi. Yang ketujuh, uraian tanggung jawab. Pada poin C, kualitas kinerja pelayanan. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Pada poin D, indikator kinerja pelayanan publik. Indikator kinerja pelayanan publik harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang baik. Menurut Bastian 2006, syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan indikator kinerja pelayanan publik adalah 1. Spesifikasi jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, pengukuran dilakukan secara objektif. Yang ketiga, relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. Dan yang keempat, dapat dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan memasukkan proses keluaran hasil manfaat serta dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, efektif. Wibowo 2003 menekankan bahwa indikator kinerja menganjurkan sudut pandang prospektif harapan ke depan daripada retrospektif melihat ke belakang. Indikator-indikator di atas seperti dijelaskan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson yang dikutip Wibowo 2013 dalam bukunya Manajemen Kinerja meliputi 1 tujuan, 2 standar, 3 umpan balik, yang keempat alat atau sarana, yang kelima kompetensi, yang keenam peluang, dan yang terakhir motif. Pada poin E, penilaian kinerja pelayanan publik, Wibowo 2013 menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah berfokus pada antara strategi pelanggan dan tujuan dengan tindakan. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pengukuran yang tepat menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Antara lainnya, 1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. Yang kedua, mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. Yang ketiga, mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. Yang keempat, menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatikan. Yang kelima, menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. Yang keenam, mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. Lanjut pada bab 4. Pada poin A, pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan sentral terhadap keberadaan organisasi. Pengertian kedua, bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia di dalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi dan kualitas juga perlu ditopang dengan kemampuan manajerial melalui soft skill yang tinggi dengan dukungan sarana prasarana atau infrastruktur yang memadai mendukung disertai dengan sumber dana yang cukup dan fungsional yang akuntabel. Hal ini menjadi prasyarat untuk suksesi sebuah organisasi, yaitu man, materi, dan money. Ketiganya mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pada poin B, rekrutmen dan promosi sumber daya
aparatur. Rekrutmen dan promosi menjadi aspek yang paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur negara. Untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkualitas serta kompeten harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Untuk merealisasikan birokrasi yang terbuka, menurut Holding 2013 ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, evaluasi kondisi terkini. Yang kedua, pembentukan rekrutmen dan promosi. Yang ketiga, membuat rekapitulasi dan klasifikasi. Yang keempat, publikasi perekrutan dan promosi. Dan yang kelima, melakukan seleksi kandidat. Pada poin C, kompetensi sumber daya aparatur persaingan pada masyarakat ekonomi. ASEAN MEA memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menghadapi MEA dalam aspek organisasi publik juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi dan kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan penekanan terhadap kualitas SDM aparatur melalui kualitas kinerja pelayanan publik. Pada poin D, profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas berhubungan erat dengan sumber daya aparatur. Pada poin E, ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebuah instansi pemerintahan akan berjalan secara baik dan berkualitas jika semua stakeholders menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Pergerakan dan dinamisasi sumber daya aparatur dalam organisasi dibangun atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Keberadaan reformasi birokrasi saat ini harus mengakar dalam kehidupan aparatur sipil negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dengan menyatukannya sebuah sistem dalam instansi pemerintah yang dapat melahirkan profesionalitas kinerja aparatur. Sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualifikasi menjadi faktor pendukung dari meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi indikator paling penting dalam kinerja pelayanan publik. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara harus menjadi pemeran utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara prima, sehingga kesan buruk terhadap aparatur sipil negara akan terkikis oleh kinerja, kompetensi, kualitas, dan optimalisasi layanan yang diberikan. Lanjut pada bab 5, poin A, reformasi birokrasi, sebuah kebutuhan. Reformasi adalah perubahan untuk perbaikan masyarakat atau pemerintahan. Birokrasi adalah sistem pemerintahan berbasis hierarki pegawai. Jadi, reformasi birokrasi adalah perubahan sistem pemerintahan. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menyapu debu kotor yang melekat dan sulit untuk dibersihkan dalam kehidupan birokrasi yang dikotori oleh sistem birokrasi zaman era Orde Baru. Persoalan birokrasi seperti yang dikutip dalam lampiran keputusan Presiden nomor 18 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 mengungkap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh birokrasi, yaitu organisasi peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, dan pola pikir. Dan pada poin B, konsep reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi berdasarkan Perpres 81 tahun 2010 adalah upaya menuju bangsa yang lebih baik.
Tujuannya meliputi menghilangkan penyalahgunaan wewenang, mewujudkan birokrasi paling berkembang, meningkatkan mutu pelayanan, memperbaiki kebijakan, meningkatkan efisiensi, serta menjadikan birokrasi antisipatif dan efektif menghadapi perubahan global. Untuk pencapaian tujuan reformasi birokrasi secara optimal, tentunya peran pemimpin dalam berbagai instansi menjadi penting dan strategis. Menurut Baswedan 2013, peran pemimpin sangat krusial dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Seorang pemimpin harus memiliki 7 kekuatan untuk menerapkannya. Antara lain, yang pertama, memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan. Yang kedua, adanya kecenderungan dalam kepemimpinan. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki kemampuan dalam tafsir yang sederhana. Yang keempat, pemimpin harus peka dan mempunyai kemampuan untuk dapat menghargai bawahan. Yang kelima, harus mampu memposisikan dukungan aset bagi pencapaian sebuah perubahan. Yang keenam, pemimpin harus terus belajar dan terbuka terhadap keberadaan gagasan-gagasan baru. Yang ketujuh, menjadi teladan dalam kepemilikan dalam kerangka reformasi birokrasi. Pada poin C, kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Kualitas aparatur dalam setiap instansi memberikan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas birokrasinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi harus banyak mengalami tantangan. Tetapi apapun kondisinya, reformasi birokrasi harus dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka menjamin pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada poin D, reformasi pelayanan publik. Masyarakat masih memandang kondisi birokrasi sangat rendah dengan masalah mulai dari pelayanan berbelit hingga korupsi yang terstruktur dan terorganisir, seakan menjadi budaya. Ini mencerminkan mental birokrat yang lemah dan kinerja yang hanya rutinitas. Birokrasi semacam ini mirip dengan organisasi mekanistik. Berbeda dengan organisasi seperti yang digambarkan Pramuka 2010, mengutip Byrne dan Stalker 1981 serta Cass Rosenwein 1970. Organisasi modern beralih ke model organik yang fleksibel, memberdayakan aparatur dan fokus pada regulasi serta profesionalisme krusial untuk reformasi birokrasi, terutama pelayanan publik. USAID Locak Governance Support Program LGSP 2009 mengusulkan 4 perbaikan pelayanan publik. Yang pertama, fokus pada orientasi pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Prioritaskan output dan kepentingan umum, bukan sekedar dana besar. Yang kedua, konvergensi tata kelola dan pelayanan publik. Wujudkan tata kelola baik dan pelayanan prima yang akuntabel menjawab tuntutan masyarakat dan era MEA. Yang ketiga, kesinambungan dan peran teknologi informasi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan. Yang keempat, publisitas media. Media berperan mengawal kebijakan dan mendorong inovasi daerah demi kesejahteraan. Lanjut pada bab 6, Good Governance. Pada poin A, pengertian Good Governance. UNDP mendefinisikan bahwa good governance adalah the exercise of political, economic, and administrative authority in nation's affairs at all level, atau penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Sementara Bank Dunia mendefinisikan adalah sebagai the way state power is used in managing economic and social research for development of society. Artinya adalah cara kewenangan pemerintah digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.
Pada poin B, konsep good governance. Pencapaian good governance adalah tujuan utama pemerintah mendorong setiap instansi berlomba memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan misi dan profesionalisme. Pemerintah pusat mengambil langkah konkret termasuk kebijakan infrastruktur dan peningkatan ekonomi demi kesejahteraan nasional. Berbagai kebijakan dan program kemasyarakatan yang langsung menyentuh masyarakat harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan mereka dengan peningkatan pelayanan publik di semua sektor, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Menjelaskan good dalam good governance berarti dua hal, menjunjung keinginan rakyat dan kapasitas mereka, atau mandiri berkelanjutan, adil, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Intinya, good governance adalah pemerintahan efektif dan efisien demi pembangunan nasional. Sementara itu, good governance harus bertumpu pada 3 aspek, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. UNDP seperti dikutip oleh Sasmita 2011 mengajukan beberapa karakteristik good governance adalah sebagai berikut. Yang pertama, participation. Yang kedua, rule of law. Yang ketiga, transparency. Yang keempat, responsiveness. Yang kelima, consensus orientation. Yang keenam, equity. Yang ketujuh, effectiveness dan efisiensi. Yang ke-8 accountability. Yang ke-9 strategic vision. Pada poin C, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Good governance dalam pencapaiannya harus didukung oleh public service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik dinilai langsung oleh masyarakat. Kepuasan adalah indikator utama. Pelayanan harus profesional dan memenuhi standar maksimal, berimplikasi jangka panjang pada pemerintahan baik. Menurut Safroni 2012, pelayanan berkualitas itu anti birokrasi, terdistribusi, terdesentralisasi, dan berorientasi klien, mendorong kompetensi, fokus pasar, dan proaktivitas. Pelayanan buruk mencoreng lembaga. Aparatur harus mampu melayani semaksimal mungkin karena dinilai langsung. Ada 5 aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk diterapkan pada instansi atau lembaga pemerintah. Yang pertama, function. Yang kedua, conformance. Yang ketiga, reliability. Yang keempat, serviceability. Yang kelima, assurance. Pada poin D, reorientasi good governance. Melalui reformasi birokrasi mewujudkan good governance di Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, dari pimpinan hingga bawahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik. Namun, birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar termasuk korupsi yang merajalela, pelayanan yang lemah, kurangnya sumber daya manusia berkualitas, dan sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu, Safroni 2012 mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi lemahnya birokrasi, yaitu yang pertama, lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi dalam birokrasi daerah. Yang ketiga, sumber daya aparatur yang tidak kompeten. Yang kelima, inefisiensi institusi birokrasi. Yang kelima, implikasi pengukuran kinerja pelayanan publik. Yang keenam, pengawasan dan yang ketujuh, lemahnya penggunaan teknologi informasi. Yang kedelapan, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka. Yang kesembilan, rendahnya kualitas sumber daya aparatur. Yang kesepuluh, mentalitas dan budaya kekuasaan. Pada poin E, good governance sebagai goals. Pencapaian tujuan good governance dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama,
asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggara pemerintahan. Yang ketiga, kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi dan efektivitas. Good governance memerlukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Idrus 1999 menyatakan ini didasari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan pemerintahan sebagai fasilitator harmoni ketiga pihak ini, terutama di daerah otonom, akan mempercepat pencapaian good governance. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.